Selamat, kamu baru saja lulus sekolah, tapi sekarang apa? Mungkin kamu merasa senang dan bangga, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin mengganggumu. Pernah mikir nggak, kenapa di sekolah kita diajarkan rumus kimia yang rumit, namun tak ada pelajaran tentang bagaimana cara mengelola uang? Kenapa kita dipersiapkan untuk ujian, tapi tidak diajarkan cara menjalani hidup setelah lulus, terutama dalam hal keuangan? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan. Sekolah mengajarkan kita banyak hal, tetapi ada satu hal yang tak pernah diajarkan, bagaimana cara menjadi kaya. Kita semua tahu bahwa sekolah fokus pada pendidikan akademik yang sangat penting. Namun, satu hal yang tidak diajarkan di sekolah adalah bagaimana cara mengelola uang dan meraih kebebasan finansial. Faktanya, orang kaya seringkali tahu sesuatu yang tidak diajarkan di kelas. Mereka tahu bagaimana uang bekerja dan bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Apa yang membuat mereka berbeda adalah pemahaman mereka tentang konsep keuangan yang kita mungkin tak pernah diajarkan. Namun, ada kabar baik. Kamu bisa belajar semua ini sekarang juga. Dan yang lebih menarik, kamu bisa mulai dari hal-hal kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam hidupmu. Mari kita lihat 20 kunci kekayaan yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap uang. 1. Uang datang ke mereka yang tahu cara mengelolanya, bukan sekadar mencarinya. Uang tidak datang begitu saja jika kita hanya terus mencarinya. Banyak orang bekerja keras tapi tetap kesulitan mengatur keuangan mereka. Sementara itu, orang-orang yang bijak dalam mengelola uang mereka, meskipun dengan penghasilan lebih kecil, justru bisa mengembangkan kekayaan mereka. Mereka tahu cara mengalokasikan uang dengan bijak, berinvestasi, dan membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, kunci pertama menuju kekayaan adalah mengelola uang dengan bijak. Jangan hanya fokus pada jumlah uang yang kamu miliki, tapi lebih pada bagaimana kamu mengelolanya. Jika kamu bisa mengelola uang dengan baik, uang akan datang dengan sendirinya. Memiliki pemahaman dasar tentang arus kas, pengeluaran, dan pemasukan adalah langkah awal. Mereka yang disiplin mencatat dan mengevaluasi setiap pengeluaran akan lebih mudah membangun kontrol atas finansial mereka daripada mereka yang membiarkan uang mengalir tanpa rencana. Selanjutnya yang kedua, menunda kesenangan adalah fondasi kekayaan. Di dunia yang serba instan ini, banyak orang yang sulit menahan diri untuk menikmati kesenangan sekarang. Namun, menunda kepuasan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang adalah salah satu dasar dari kekayaan. Ketika kamu bisa menunda kesenangan, kamu bisa mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dan menabung yang akan membawa keuntungan di masa depan. Menunda kesenangan bukan berarti kamu harus hidup menderita. Sebaliknya, itu adalah cara cerdas untuk membangun fondasi finansial yang kokoh. Dengan menabung dan berinvestasi lebih banyak hari ini, kamu memberikan dirimu kesempatan untuk menikmati kebebasan finansial di masa depan. Latihan sederhana seperti menunda beli barang impian selama 30 hari bisa membentuk kontrol diri yang luar biasa. Kebiasaan kecil ini bila dilakukan konsisten akan menciptakan mindset disiplin yang memperkuat posisi finansialmu. Yang ketiga, hutang konsumtif itu jebakan. Hutang konsumtif adalah jebakan finansial yang paling berbahaya. Sebagian besar orang terjebak dalam hutang karena gaya hidup yang konsumtif. Mereka membeli barang-barang yang tidak benar-benar mereka butuhkan dengan kredit yang mereka tidak mampu bayar. Semakin lama mereka terjebak, semakin besar bunga yang harus dibayar, dan semakin sulit untuk keluar dari masalah keuangan. Solusi terbaik untuk menghindari jebakan ini adalah dengan hidup sederhana dan bijak dalam membelanjakan uang. Prioritaskan kebutuhan yang penting dan hindari pembelian barang-barang yang hanya memberikan kepuasan sementara. Alih-alih berutang demi gaya hidup, lebih baik menabung sedikit demi sedikit untuk membeli sesuatu secara tunai. Hal ini bukan hanya membuat pikiran lebih tenang, tapi juga menanamkan rasa tanggung jawab terhadap setiap pembelian. Yang keempat, investasi bukan pilihan, tapi keharusan. Investasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan jika kamu ingin mencapai kebebasan finansial. Tanpa investasi, uang yang kamu hasilkan hanya akan berhenti begitu saja. Namun dengan berinvestasi, uang yang kamu miliki akan bekerja untukmu bahkan ketika kamu tidur. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kekayaanmu berkembang secara otomatis.
Investasi datang dalam berbagai bentuk, saham, properti, atau bahkan bisnis. Yang penting adalah mulai berinvestasi sejak dini. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar kesempatanmu untuk memanfaatkan kekuatan bunga majemuk. Mulailah dari yang kecil dan pahami instrumen yang kamu pilih. Jangan tunggu sempurna atau punya modal besar, karena kekuatan sebenarnya terletak pada konsistensi dan waktu, bukan pada jumlah besar di awal. Yang kelima, kaya bukan dari gaji besar, tapi dari gaya hidup kecil. Seringkali kita berpikir bahwa kekayaan datang dari gaji besar. Namun kenyataannya, kekayaan lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Bahkan jika kamu memiliki gaji besar, jika gaya hidupmu konsumtif dan boros, uangmu akan habis begitu saja. Sebaliknya, orang yang memiliki gaya hidup sederhana, meskipun penghasilannya kecil, bisa jauh lebih kaya dalam jangka panjang. Memilih untuk hidup sederhana dan mengelola pengeluaran dengan bijak adalah kunci. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, kamu bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk menabung dan berinvestasi. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa sedikit yang kamu buang. Gaya hidup hemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam memberi nilai pada setiap rupiah. Selanjutnya yang keenam, uang tidak emosional, kamu harus objektif. Uang tidak peduli dengan perasaanmu. Ketika kamu berinvestasi atau membuat keputusan finansial, kamu harus bisa berpikir secara objektif dan rasional. Jangan biarkan emosi seperti ketakutan atau keserakahan mempengaruhi keputusanmu. Uang hanya akan mengalir kepada mereka yang dapat mengelolanya dengan kepala dingin dan tanpa terbawa perasaan. Ini adalah prinsip dasar dalam berinvestasi dan mengelola keuangan. Ketika pasar saham turun, jangan panik. Ketika pasar saham naik, jangan terbawa keserakahan. Tetap objektif dan pertahankan strategi yang telah kamu buat. Belajar memahami data, membaca tren, dan memisahkan opini pribadi dari fakta adalah modal penting agar kamu tetap rasional. Ketenangan dalam keputusan finansial datang dari pengetahuan, bukan perasaan. Yang ketujuh, koneksi bisa lebih berharga dari ijazah. Koneksi bisa jauh lebih berharga daripada sekadar ijazah. Mungkin kamu sudah memiliki ijazah dari universitas ternama, tetapi jika kamu tidak membangun jaringan yang kuat, peluang-peluang besar bisa terlewat begitu saja. Banyak orang kaya membangun kekayaan mereka bukan hanya dari pengetahuan mereka, tetapi juga dari hubungan yang mereka bangun. Membangun jaringan yang baik bisa membuka banyak pintu, baik dalam karir, investasi, atau bisnis. Jadi mulailah untuk memperluas lingkaran sosialmu dan bangun koneksi dengan orang-orang yang bisa memberi dampak positif pada perjalanan keuanganmu. Hubungan yang tulus, saling mendukung, dan dibangun atas dasar kepercayaan akan memberikan nilai lebih dibanding sekadar gelar akademis. Jangan remehkan kekuatan silaturahmi dalam membangun masa depan finansial. Yang ke-8, sumber penghasilan lebih penting daripada jumlahnya. Sebagian besar orang menganggap bahwa semakin besar gaji mereka, semakin kaya mereka. Padahal kenyataannya, memiliki banyak sumber penghasilan jauh lebih penting daripada mengandalkan satu sumber saja. Ketika kamu memiliki beberapa aliran pendapatan, kamu bisa lebih leluasa dalam mengelola keuanganmu. Bisnis sampingan, investasi, atau bahkan royalti dari karya yang kamu buat bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang signifikan. Ini juga penting untuk memitigasi risiko. Ketika satu sumber pendapatan terganggu, kamu masih punya sumber lain untuk menutupi. Jadi jangan terpaku hanya pada pekerjaan utama. Mulailah mengeksplorasi cara lain untuk menghasilkan uang dan buat penghasilanmu lebih beragam. Diversifikasi sumber penghasilan adalah strategi yang digunakan oleh banyak orang kaya untuk membangun stabilitas finansial mereka. Memiliki banyak sumber penghasilan juga melatihmu untuk menjadi lebih kreatif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kamu akan terbiasa mencari peluang baru, memperluas jaringan, dan berpikir secara strategis tentang masa depan keuanganmu. Yang ke-9, waktu adalah aset terbesar. Waktu adalah aset terbesar yang kamu miliki, dan itu juga merupakan aset yang paling terbatas. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu punya, waktu tidak bisa dibeli. Orang kaya tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Mereka mengalokasikan waktu untuk belajar, berinvestasi, dan mengembangkan diri, sementara sebagian besar orang hanya menghabiskan waktu untuk bekerja demi uang. Ketika kamu mengerti nilai waktu, kamu akan lebih bijak dalam mengatur prioritas. Cobalah untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Gunakan waktumu untuk menciptakan peluang, memperbaiki keterampilan, dan membangun aset yang bisa memberikan kebebasan finansial. Ingat, semakin bijak kamu mengelola waktu, semakin banyak peluang yang bisa kamu capai. Alih-alih mengisi hari dengan kesibukan tanpa arah, penting untuk mulai menjadwalkan aktivitas yang benar-benar berdampak besar pada perkembangan dirimu. Fokus pada hal-hal yang bernilai jangka panjang adalah kunci pemanfaatan waktu secara optimal. Yang ke-10. Ilmu tentang uang adalah kekuatan. Ilmu tentang uang adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki dalam hidup. Mengerti cara mengelola uang, berinvestasi, dan memanfaatkan sumber daya yang ada akan memberimu keunggulan dalam dunia finansial. Orang-orang kaya tidak hanya memiliki uang, mereka juga tahu bagaimana cara membuat uang mereka berkembang. Mereka membaca buku, mengikuti kursus, dan terus belajar tentang keuangan. Pengetahuan adalah alat yang sangat kuat. Orang yang tahu cara mengelola uang mereka tidak hanya berhasil dalam mendapatkan uang, tetapi juga dalam mempertahankannya. Jangan pernah berhenti belajar tentang cara kerja uang, itu adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk masa depanmu. Dengan pemahaman finansial yang baik, kamu bisa menghindari jebakan utang konsumtif, membuat keputusan investasi yang bijak, dan menciptakan masa depan keuangan yang lebih aman dan terarah. Yang ke-11, mental kaya harus dibangun, bukan ditunggu. Seringkali orang berpikir bahwa kekayaan adalah hal yang datang dengan keberuntungan atau takdir. Padahal mental kaya adalah sesuatu yang harus dibangun. Mentalitas ini melibatkan pola pikir positif, ketekunan, dan keberanian untuk mengambil risiko yang terukur. Orang kaya memiliki keyakinan bahwa mereka mampu meraih kesuksesan bukan hanya karena mereka diberkati dengan kekayaan, tetapi karena mereka membangun pola pikir yang mengarah pada kekayaan. Untuk membangun mental kaya, kamu harus bisa mengubah cara pandang terhadap uang dan keberhasilan. Berhenti berpikir bahwa kekayaan hanya untuk orang tertentu atau bahwa itu adalah hal yang mustahil dicapai. Dengan mental yang tepat, kamu bisa melewati rintangan dan mencapainya. Jangan menunggu kesempatan datang. Bangun mental kaya sekarang juga. Mentalitas kaya juga mencakup kemampuan untuk bertanggung jawab, terus belajar dari kegagalan, dan tidak takut untuk keluar dari zona nyaman demi pertumbuhan. Ini adalah fondasi psikologis menuju kebebasan finansial. Yang ke-12, aset menghasilkan uang saat kamu tidur. Salah satu prinsip utama dalam mencapai kebebasan finansial adalah memastikan bahwa asetmu bekerja untukmu bahkan saat kamu tidur. Ini adalah konsep yang sering disebut sebagai penghasilan pasif. Dengan memiliki aset yang menghasilkan uang, seperti properti yang disewakan, saham yang tumbuh nilainya, atau bisnis yang berjalan otomatis, kamu bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja secara aktif. Uang yang kamu hasilkan dari aset pasif ini memberi kamu lebih banyak kebebasan untuk mengejar hal-hal yang kamu cintai. Inilah yang membedakan orang kaya dari orang biasa. Mereka tidak hanya mengandalkan penghasilan aktif, tapi juga penghasilan yang dihasilkan oleh aset mereka. Mulailah dengan menabung dan berinvestasi dalam aset yang bisa memberikan penghasilan pasif. Dengan waktu, itu akan menjadi sumber penghasilan yang stabil. Bayangkan jika dalam beberapa tahun kamu bisa membiayai kebutuhan hidup hanya dari pendapatan pasif. Itu artinya kamu telah menciptakan mesin uang yang bekerja meskipun kamu beristirahat. Yang ke-13, kebiasaan kecil menentukan arah finansialmu. Kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari dapat menentukan arah keuanganmu dalam jangka panjang. Mungkin terdengar sepele, tetapi disiplin dalam hal-hal kecil, seperti mencatat pengeluaran, mengatur anggaran, dan menabung, bisa memberikan dampak besar dalam mengelola keuanganmu. Orang kaya seringkali sangat teliti dalam hal pengelolaan uang, dan mereka menyadari bahwa kebiasaan kecil ini berkontribusi pada kesuksesan finansial mereka. Mulailah dengan kebiasaan kecil yang bisa membuat perbedaan besar, seperti menabung 10% dari penghasilanmu setiap bulan atau memantau pengeluaran harian. Semakin disiplin kamu, semakin besar kesempatanmu untuk mencapai tujuan finansial.
Kebiasaan baik ini akan membentuk masa depan keuangan yang lebih stabil dan kaya. Ingat, kebiasaan tidak terbentuk dalam sehari, tapi kebiasaan yang baik jika dilakukan secara konsisten akan menciptakan efek domino positif dalam pengelolaan keuanganmu. Kemudian yang ke-14, orang kaya tahu cara membuat uang dari masalah. Orang kaya memiliki kemampuan unik untuk melihat masalah sebagai peluang. Alih-alih menghindari masalah, mereka mencari cara untuk mengatasinya dan bahkan memanfaatkannya untuk menghasilkan uang. Misalnya, banyak perusahaan besar yang dibangun untuk menyelesaikan masalah besar yang ada di masyarakat. Mereka yang mampu melihat peluang dalam masalah adalah mereka yang bisa menciptakan kekayaan. Ketika kamu dihadapkan pada masalah, cobalah untuk berpikir bagaimana kamu bisa mengubahnya menjadi peluang. Apakah ada cara untuk menciptakan produk atau layanan yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Inilah yang dilakukan oleh orang kaya. They make money from solving problems. Kemampuan ini juga mengasah kreativitas dan empati. Karena solusi terbaik seringkali muncul dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan orang lain dan keinginan untuk memberikan nilai tambah. Yang ke-15, branding dirimu lebih dari sekadar CV. Di dunia yang semakin terhubung ini, branding dirimu lebih berharga daripada sekadar CV. Dalam banyak kasus, orang lebih memperhatikan reputasi online dan citra pribadi daripada gelar atau ijazah yang kamu miliki. Branding pribadi yang kuat dapat membuka pintu yang tak terbayangkan, baik dalam dunia karier, bisnis, atau bahkan investasi. Orang kaya memahami pentingnya personal branding dan bagaimana mengelola citra mereka dengan hati-hati. Membangun branding pribadi berarti kamu harus bisa menunjukkan keunikanmu, apa yang kamu tawarkan, dan bagaimana kamu bisa membantu orang lain atau menyelesaikan masalah. Dengan memanfaatkan media sosial, blog atau platform lainnya, kamu dapat menunjukkan keahlian dan nilai yang kamu bawa. Ini lebih dari sekadar self-promotion, ini tentang menciptakan identitas yang membuatmu dikenal dan dihargai dalam dunia profesional. Ingat, di era digital ini, orang bisa mencarimu di internet sebelum bertemu langsung. Apa yang mereka temukan bisa menjadi penentu apakah mereka ingin bekerja denganmu atau tidak. Maka, jaga rekam jejak digitalmu, bangun reputasi yang kuat, dan tunjukkan konsistensi antara nilai yang kamu bawa dengan citra yang kamu tampilkan. Yang ke-16, mindset kelimpahan bukan takut kekurangan. Mindset kelimpahan adalah kunci utama dalam meraih kekayaan. Seringkali orang hidup dengan mindset kekurangan, yang berarti mereka takut bahwa sumber daya terbatas dan kesempatan sangat sedikit. Padahal orang kaya berpikir sebaliknya. Mereka melihat dunia ini penuh dengan peluang dan kelimpahan. Ketika kamu mengadopsi mindset kelimpahan, kamu mulai melihat potensi di setiap sudut dan bisa menciptakan lebih banyak peluang untuk dirimu sendiri. Mindset ini mengubah cara kamu melihat tantangan dan kegagalan, bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai batu loncatan untuk belajar dan tumbuh. Orang yang berpikir dalam kelimpahan tahu bahwa jika satu kesempatan hilang, masih ada ribuan kesempatan lain yang akan datang. Mereka fokus pada solusi dan pertumbuhan, bukan pada keterbatasan atau rasa takut akan kekurangan. Dengan mindset kelimpahan, kamu juga lebih mudah untuk berbagi dan bekerja sama dengan orang lain. Kamu tidak takut orang lain sukses, karena kamu percaya bahwa kesuksesan mereka tidak mengurangi peluangmu. Sebaliknya, kamu melihat bahwa bekerja sama bisa memperluas jaringan dan menciptakan hasil yang lebih besar. Yang ke-17, belajar dari kegagalan finansial orang lain. Salah satu cara tercepat untuk menghindari kesalahan besar adalah dengan belajar dari kegagalan orang lain. Banyak orang kaya yang pernah jatuh bangun dalam hidup mereka, yang membedakan mereka adalah kemampuan untuk belajar dari kegagalan mereka dan orang lain. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai proses yang berharga untuk mencapai kesuksesan. Sebagai contoh, banyak pebisnis sukses yang memulai dengan gagal berkali-kali. Mereka belajar dari setiap kegagalan dan memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Jangan takut gagal, karena itu adalah bagian dari proses menuju kekayaan. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bangkit dan beradaptasi dengan pengalaman tersebut. Kamu bisa belajar dari buku biografi, podcast, atau wawancara dengan tokoh-tokoh sukses. Dengarkan cerita jatuh bangun mereka dan ambil pelajaran dari sana. Dengan begitu, kamu mempercepat proses belajarmu tanpa harus mengalami semua kesalahan itu sendiri. Yang ke-18,
Uang bukan tujuan akhir, tapi alat menuju kebebasan. Banyak orang berpikir bahwa uang adalah tujuan akhir dalam hidup. Namun, bagi orang yang benar-benar memahami keuangan, uang hanya alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, kebebasan. Uang memberi kita kebebasan untuk memilih bagaimana kita menghabiskan waktu kita, apakah itu untuk keluarga, mengejar passion, atau berkeliling dunia. Orang kaya tahu bahwa uang tidak akan pernah memberi kebahagiaan sejati jika tidak digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih bermakna. Tujuan utama bukanlah mengumpulkan uang, tetapi menggunakan uang tersebut untuk menciptakan kebebasan dalam hidup. Uang memungkinkan kita untuk memiliki lebih banyak kontrol atas waktu kita dan melakukan hal-hal yang benar-benar kita cintai. Jadi jangan fokus hanya pada jumlah uang yang kamu miliki. Fokuslah pada bagaimana uang tersebut bisa memberi kamu kebebasan dan kesempatan untuk mengejar impianmu. Ingat, kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa menjalani hidup sesuai keinginanmu tanpa tekanan finansial. Fokuslah pada cara menggunakan uangmu secara bijak, bukan sekadar menumpuknya. Karena uang yang tidak dipakai untuk hal yang bermakna hanya akan menjadi angka tanpa nilai. 19. Bekerja untuk belajar bukan hanya untuk gaji. Bekerja untuk belajar bukan hanya untuk gaji adalah prinsip yang sering diterapkan oleh orang-orang sukses. Banyak orang terjebak dalam pekerjaan yang hanya memberi mereka gaji besar, tetapi tidak memberikan mereka kesempatan untuk belajar atau berkembang. Orang kaya tahu bahwa pengalaman dan keterampilan jauh lebih berharga daripada sekadar uang di awal. Mereka selalu mencari peluang untuk belajar, berkembang, dan meningkatkan diri. Jika kamu bekerja hanya untuk uang, kamu akan terjebak dalam rutinitas yang tidak menguntungkan. Namun, jika kamu bekerja untuk belajar, kamu akan membangun keterampilan yang tak ternilai harganya dan membuka pintu untuk peluang besar di masa depan. Gaji tinggi mungkin tampak menggoda, tetapi keterampilan dan pengalaman adalah hal yang akan membawamu menuju kesuksesan finansial yang lebih besar dalam jangka panjang. Ketika kamu fokus pada pembelajaran, kamu juga membangun pondasi kuat untuk karier yang berkelanjutan. Kamu jadi lebih mudah beradaptasi, lebih kreatif, dan lebih bernilai di mata perusahaan atau klien. Ini adalah aset jangka panjang yang tidak bisa dibeli dengan uang. 20. Tidak semua nasihat keuangan cocok untukmu. Nasihat keuangan bisa sangat bervariasi tergantung pada situasi pribadi setiap orang. Apa yang berhasil untuk satu orang, belum tentu berhasil untuk orang lain. Oleh karena itu, penting untuk tidak menerima begitu saja nasihat keuangan yang datang tanpa menganalisisnya terlebih dahulu. Orang kaya tahu bahwa mereka harus menyesuaikan strategi keuangan mereka dengan kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Jangan mengikuti nasihat keuangan secara membabi buta. Luangkan waktu untuk memahami situasi finansialmu dan carilah nasihat yang benar-benar sesuai dengan kondisimu. Konsultasikan dengan penasihat keuangan yang dapat membantumu merencanakan strategi yang tepat berdasarkan tujuan jangka panjangmu. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing dan yang terpenting adalah menemukan jalur yang paling sesuai dengan dirimu. Kamu juga perlu mempertimbangkan faktor seperti usia, tanggungan keluarga, profil risiko, dan tujuan hidupmu. Apa yang cocok untuk investor muda bisa jadi berbahaya bagi pensiunan. Oleh karena itu, selalu sesuaikan strategi keuanganmu dengan kondisi dan fase kehidupanmu saat ini. Jadi, kita tidak bisa memilih pelajaran apa yang diajarkan di sekolah, tapi kita bisa memilih untuk belajar sendiri dari kehidupan. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pengelolaan keuangan yang lebih bijak adalah investasi untuk masa depan. Ketika kamu mulai menerapkan prinsip-prinsip ini, kamu akan melihat perubahan besar dalam cara pandangmu terhadap uang dan bagaimana kamu mengelola kekayaan. Dan sekarang saya ingin mendengar pendapatmu. Menurutmu, pelajaran mana yang paling penting untuk masa depan keuanganmu? Apa yang akan kamu mulai terapkan dari kunci kekayaan ini dalam hidupmu? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pendapatmu. Karena setiap langkah kecil untuk belajar lebih banyak tentang uang adalah langkah besar menuju kebebasan finansial.